SD Negeri Jatisari, Semarang. Jatisari itu Kabupaten Semarang ya? Bukan, Bu. Masih Kota Semarang, masuknya ke Kecamatan Mijen. Oh, Barat ya, Semarang Barat. Oke. Banyak juga ya, ada 15. Berarti pautnya sedikit ini. Oke, terima kasih Bu Yusi. Pak Rizky Rizal. Sudah bergabungkah Pak Rizky Rizal? Belum. Pak Andi Sutomo. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat sore Bapak. Perkenalkan, nama saya Andi Sutomo, tempat mengajar saat ini SD Negeri 2 Sungai Belida, Kecamatan Lumpuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bu. Kayak Kota Kayu Agung, Ibu. Sumatera Selatan, Ibu. Lah iya, kalau seperti ini suruh luring ya mana tahan. Iya, Bu, berat di ongkos yang pasti, Bu. Iya. Mudah-mudahan di UGRIS ini memfasilitasi saya untuk berkembang lebih baik, menimba ilmu, sehingga nantinya dari UGRIS saya akan terapkan, implementasikan ilmu-ilmu yang didapat di Pulau Sumatera lah, Bu. Dari Jawa bawa ke Sumatera, Bu. Tapi ada kan mahasiswa S1 itu yang dari jauh. Ya nanti sebarkan UGRIS nanti biar ikut. Termasuk ketika ini mahasiswa yang ini modul Nusantara itu juga dari luar itu harus ke kampus. Jadi mereka ditampung di asrama sehingga mereka kuliah di UGRIS. Itu dari berbagai perguruan tinggi di luar banyak yang luar Jawa. Semangat Pak. Ternyata ada peserta dari luar Jawa juga sehingga nanti kemungkinan memang kalaupun blended nanti kasihan ya Bu. Yang di Semarang nanti hanya Bu Pipit, kemudian Bu Yusi yang cukup jauh juga tempatnya. Bu Yusi ini kalau ke kampus berapa? 1 jam ya Bu? Kalau lewatnya tol mungkin cuma 30 menit, Ibu. 30 menit. Iya. Ada beberapa yang dari sana juga kemarin. Ya, terima kasih Pak Andi. Semoga tetap semangat. Amin, Kemudian Bu, bentar, daftar saya pindah-pindah nih. Pak Rizky tadi sudah buka belum ya? Pak Rizky telah bergabung. Baik, selamat sore Bu. Iya, selamat sore Pak. Salam. Maaf Bu, tadi sinyalnya putus-putus. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Sofian Rizal Bu. Aslinya saya dari Boyolali, tepatnya di Kecamatan Ampel Bu. Ampel. Okay. Dari mana Pak informasi ini bisa bergabung S2? Kemarin dari Paudikdes Bu. Ya memang ya termasuk ini nanti Boyolali ya kalau ke kampus. Ya sesekali ke kampus, tapi mungkin bukan untuk kuliah ya. Kecuali yang dari Sumatera ini yang mungkin tetap pelayanan luring daring nanti. Oke, Pak Rizky Rizal, semoga semangat bergabung ke UGRIS. Kemudian Bu Duratus Sakdia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Duratus Sakdia, bisa dipanggil Dura. Saya berasal dari Semarang. Bukan Dura ya Bu? Nanti itu Bu, nanti harus jenang abang lagi Bu. tapi banyak kan kadang seperti itu Bu, ya sudahlah seperti itu, malah nanti hampir kok Bu Dora kan dengan Dura. Oke, Doraemon.
ada Dora the Explorer, ada Doraemon, banyak sekali. Saya berasal dari Semarang. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Mijo 01, Kecamatan Gunung Pati. Semarangnya sama-sama jauh ya. Iya, pojok atas ya Bu ya. Ya, Gunung Pati ini kemarin ada teman yang tidak bisa dihubungi karena lampu mati. Ini kalau saat-saat macet, masih macet enggak Bu kalau turun? Alhamdulillah sekarang berkurang Bu macetnya. Kan sekarang kan jembatannya kan ada 2. Lewat mana? Ya lewat itu Sampangan Bu. Sampangan. 2 mana Bu, jembatan 2? Itu kan jembatan besi, habis itu kan jalannya kan sekarang sudah itu Bu, sudah arahnya berbeda. Gitu. Untuk naik itu, yang naik ke Gunung Pati itu ada 2 jalur. Jadi kan untuk jalur naik sendiri, untuk jalur turun sendiri. Kalau ada kan, batas. Ada batasnya. Ada batasnya. Kalau dulu kan kita bisa menggok-menggok nyalip dari ke sisi kanan gitu. Sekarang nggak bisa ya? Iya, sekarang ada batasnya khusus yang di jembatan besi itu, Bu. Oh, tidak semacet dulu, Bu. Alhamdulillah. Ya, upaya pemerintah untuk melayani masyarakat ya. Terima kasih Bu Dora. Terima kasih Bu. Bu Lydia. Ya Bu, selamat sore buat Mini. Selamat sore Bu. Saya Lydia Bu. Ya. Dari Semarang, mengajarnya di SD Rejosari 1 Bu. Wah, dekat ini ya. Ini nanti yang kuliah di kampus ini. Paling dekat ini. Iya Bu. Nanti masa sendirian berdua sama privat sama Bu Ngatminin nanti malahan. Yang lain blended. Nanti kalau temannya ke Semarang langsung nginep di tempat Bu Lydia. Iya silakan Bu. Bapak Ibu kalau mau mampir. Ya, terima kasih Bu Lydia. Tadi ada Mas Warto. Ini memang namanya Mas Warto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan Ibu, nama saya Warto, bukan Mas Warto. Saya ganti Ibu. Oke. Perkenalkan Ibu, saya dari kota Bawang Merah, Brebes. Tapi jangan Brebes milih ya Pak. Nggih, Bu. Nggih, sekarang terkena Brambang, kalau iris-iris kan juga Brebes Pak. Apa gara-gara itu ya? Gara-gara ngiris Brambang terus Brebes itu namanya kotanya jadi Brebes gitu ya? Brebes berhias, Ibu. Nggih. Ya, nggih. Saya sekarang ngajar di SD Negeri Songgom 5, ngajar kelas 5, Ibu. Ini temannya Pak Edi? Nggih, Ibu. Dari Brebes, satu angkatan itu ada 3 orang, Ibu. Alhamdulillah. Oh, bisa. Ya. Nanti kalau belajar bisa bersama-sama ya. Baik, terima kasih Pak Warto. Nggih, Ibu. Sama-sama. Bu Anisatulina Jati, ya namanya dari mana ya? Perkenalkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Anisatul Inayati, saya asli Meranggen Bu. Satul Inayati ya. Saya hanya membaca di layar ini aja. Ejaan lama Bu. Saya dari Meranggen, tapi ngajarnya di Meranggen Demak Ibu, tapi saya ngajarnya di SD Muhammadiyah 08 Semarang Ibu. Oh gitu. Muhammadiyah itu daerah mana ya? Daerah Sebra Ibu. Oh Sebra. Ya. Ya jalannya sekarang diperbaiki semua jadi macet-macet. Oke.
Terima kasih Ibu Ani. Iya, sami-sami Bu. Bu Cahyani. Hadir Ibu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, iya, nama saya Ayah Ibu, cuma nama lengkapnya Nur Cahyani Putri Abdul Latif. Saya sebagai penyiar radio, iya, itu lupa belum saya ganti. Untuk saat ini profesi saya sebagai penyiar radio di LPPL Radio Bercahaya FM Cilacap, Ibu. Namun, iya, saya dari Cilacap. Namun untuk saat ini juga diperbantukan untuk mengajar di MTS, Ibu, begitu. Mengajar MTS ya. Kok ikutnya PGSD? Iya itu saya juga bingung, Ibu. Nggak ada yang nyambung. Nggak ada yang nyambung sebetulnya. Kalau kerja utama saya di bidang 1 Diskominfo bagian kepenyiaran, Ibu. S1-nya apa? S1-nya saya pendidikan agama Islam. Walah, mau saya masukkan bahasa Indonesia ya beda juga ya. Tidak apa-apa. SMP. Di SMP ngajar apa? Di SMP saya ngajar SKI dan juga bahasa Indonesia, Ibu. Ada bahasa Indonesianya. Kalau enggak sesuai nanti kan susah. Kemarin juga gitu, Bu, saya bukan guru. Kalau tugas-tugas saya bingung. Baik, Bu. Ini panggilannya Bu siapa ini? Panggilannya Ayah, Ibu. Ayah. Ya. Ayah, itu tulisannya Ayek gitu. Enggak, itu apa nggak tahu. Saya lupa belum mengganti, Ibu. Oke. Saya hanya membaca itu karena kan saya belum diberi daftar, saya belum tengok di Spada. Ya. Baik, terima kasih Bu Ayah. Sama-sama. Kang Aji Coy. Ini Kangnya juga sama dengan Mas Warto ya. Silakan Bapak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sebenarnya Aji Budiarso, Bu. Oke. Budiarso. Aji Budiarso. Terus saya berasal dari Kabupaten Pemalang. Tadi ada temannya ya. Nggih, Bu. Untuk saat ini saya ngajar di SD Negeri 3 Kebon Dalem. Tepatnya berada di belakang Kabupaten Pemalang, Bu. Tapi Kebon Dalem Semarang. Nggih. Ini berdua ya dari Pemalang ya? Berempat, Bu. Oh, berempat? Nggih. Siapa tadi? Pak Aji. Pak Aji, Eri Maritim. Maritim ya. Dia Susilowati, satunya Damayanti. Oh, belum ya, belum berkenalan. Oke, dereng, Mbak. Ya. Karena di sini namanya beda-beda kok lucu-lucu, ada Mamak juga. Oke, terima kasih Pak Haji. Oke, berikutnya sama-sama. Pak Habib Maulana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan, nama Aduh, saya nama saya Habib Maulana, ngajar kelas 5 SD Negeri Pamulian 1, kecamatannya Larangan, kabupatennya Brebes. Brebes lagi ya. Tadi berapa? Tadi berapa? Ada 3. Oh, 3. Berarti sudah 3 ya. Sudah 3. Ya. Oke, selamat bergabung Pak Habib. Oke, yang belum itu ada Mamak Guru siapa ya? Buka mikrofonnya. Maya. Iya Bu, saya Maya Bu. Oh Maya. Iya yang dari Pemalang. Nggak tahu ini padahal sudah diganti kok tetap saja itu yang tertampil itu. Dia SD juga? Iya, saya di SD Wanarjan 2 di Pemalang. Tidak ikut guru penggerak? Ikut Bu. Ini angkatan 7. Oh, baru mulai. Kelas ini yang ikut guru penggerak siapa saja? Berapa orang? Ya, ada saya, Edi, Guru Datus, Ibu
lumayan. TK itu Bu tadi. Umi. Ini yang SD itu ya? Cuma Ya, nanti berbagi. Ini kurikulum merdeka ya, berbagi. Ke SD, saya memang belum mengenalnya baru di SLTA. Baik, terima kasih Bu Maya. Berikutnya Bu Ornella Alika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ornella Alika, asal dari Kabupaten Purworejo, tapi domisili di Bergas, Kabupaten Semarang. Saya mengajar kelas 2 SD Negeri Bergas Lor 1, Ibu. Temannya yang tadi ya, rombongan. Ini ada satu yang baru bergabung. Terima kasih Bu Ornella. Yang berikutnya Bu Diah yang baru bergabung. Ini juga dari Brebes ya. Malang. Silahkan Bu. Silahkan Bu Diah. Bu Diah. Maaf, tes. Yeah. Tes, nggih. Saya Dia dari Pemalang, Bu. Pemalang. Nggih. Sekarang sudah ada tahu Kak ya, kalau dari Pemalang Brebes itu ke Semarang juga enggak lama. Nggih. Hanya yang dari luar Jawa ini nanti dari. Nggih. Mengajar di Pemalang juga Ibu? Nggih, di Pemalang. Siapa yang belum terpanggil? Sudah ya? Berarti pautnya sedikit ya, 12. Ini 18. Per 21 berarti pautnya hanya 3. Iya ya. Kelasnya kecil ya. Satunya siapa kemarin? Baik, terima kasih Bapak, Bapak dari Indonesia, dari Indonesia. Saya akan awali nanti dengan menyampaikan apa tuh yang harus kita pelajari dalam satu semester. Ini mikrofonnya tutup dulu saja Ibu yang belum berbicara, Bu Eri. Silahkan mikrofonnya tutup dulu, biar suaranya tidak mengganggu. Jadi dalam satu semester ini kebetulan di Dikdas itu setiap semester itu ada mahasiswa baru. Alhamdulillah, mudah-mudahan hasil akreditasi sudah bisa dipakai Ibu Bapak, walaupun memang belum sesuai dengan harapan kita karena memang kondisi SDM, karena SDM-nya memang untuk lektor kepala mesinnya 6, baru ada 4, sehingga kemarin kurang strategi untuk mengambil dosennya. Kalau misalnya kita pinjam dulu 2 gitu mungkin hasilnya berbeda. Tetapi ya itulah yang harus terjadi sehingga nanti minimal Ibu Bapak lulus akreditasinya sudah ada. Ini karena baru pertama kali. Nah untuk karena Dikdas itu kan ini ya visi misinya ke arah edupreneurship. Jadi bagaimana kita nanti bisa menghasilkan sesuatu. Saya ingin menyampaikan atau menawarkan ke Bapak Ibu. Jadi kalau semester kemarin mahasiswa itu punya inisiatif untuk membuat buku. Pertama memang mereka buat artikel, tugasnya mereka ambil yang artikelnya kemudian dibukukan dan sudah diterbitkan dengan ISBN, walaupun itu karya-karya yang memang belum yang terbaik. Karena masih UTS, OAS-nya justru tidak. OAS-nya lebih baik sebenarnya, tetapi yang dijilid kemarin karena mereka punya pemikiran lulus sudah dapat buku tersebut. Akhirnya sudah, dan di Riau dijual oleh komtingnya itu 30.000
Tetapi kalau untuk dijadikan referensi memang perlu banyak pembenahan. Nah, angkatan sekarang saya punya target Ibu Bapak nanti membuat buku. Buku yang berisi materi-materi yang Ibu Bapak nanti kerjakan sebagai tugas. Jadi tugas Bapak Ibu nanti kan presentasi. Nah, materi itu nanti selain PPT Ibu Bapak punya uraiannya. Jadi semacam makalah, tetapi bentuknya tidak makalah murni, tetapi uraian materi. Misalnya nanti akan membahas tentang fonologi. Nah, nanti kita akan mencari berbagai referensi tentang fonologi, kemudian kita buat, misalnya kita buat judul babnya fonologi, nanti ada pengertiannya, kemudian ada bidang-bidang di fonologi itu sampai kalau bisa kita lengkapi gitu. Kemudian nanti sampai materi yang terakhir. Ini karena ada 18, berarti nanti bisa lebih sedikit setiap mahasiswa materinya. Jadi bisa hanya fonologi, hanya sintaksis. Kalau kemarin 11 itu akhirnya membahasnya agak banyak. Kalau ini nanti mudah-mudahan bisa satu-satu. Nanti akan saya bagi dulu materi-materi untuk tugas. Nah, kalau demikian berarti nanti Ibu Bapak bisa saling membantu temannya ketika temannya ada kekurangan sumber. Jadi nanti kalau sudah selesai, kami nanti bisa bantu misalnya untuk ISBN-nya. Kalau Ibu Bapak bisa mengusahakan juga enggak apa-apa. Yang penting nanti materi-materi itu di sebelum akhir semester itu bisa digabung menjadi satu. Nanti diberi judul apa, bunga rampai apa, ya. Itu harapan saya. Bagaimana Ibu Bapak? Karena latar belakangnya kan semuanya bahasa Indonesia, sehingga nanti tidak masalah. Ini komting siapa ya komtingnya? Pak Aji. Pak Aji. Nggih. Oke, nanti saya diberi nomor Pak Aji ya. Nggih, Bu, siap. Nanti biar saya, kalau menghubungi berarti saya menghubungi Pak Aji begitu. Baik Ibu Bapak, itu nanti rencana saya, Ibu Bapak nanti akan menghasilkan buku dan mudah-mudahan bisa dijual karena berisi materi Ibu Bapak. Ya, mudah-mudahan. Kalau dulu memang isinya masih sederhana, saya berharap untuk angkatan ini nanti bisa membuat yang lebih banyak. Yang guru-guru penggerak itu nanti mungkin menambahkan materi di pembelajarannya ya, pembelajaran. Nanti kaitannya dengan penggerak itu perangkatnya misalnya, perangkat ini mungkin ada membahas tentang perangkat pembelajaran di SD, kemudian nanti diikuti dengan contohnya seperti itu, yang guru penggerak. Tapi guru penggeraknya banyak, nanti bisa membahas itu, bisa membahas yang berkaitan dengan penggerak, nanti kita cari yang berkaitan. Saya akan menyampaikan apa yang akan kita pelajari beberapa. Ini buat tetapi biasa di Olimpia samping. Ini kajian kita 3 SKS, apa yang nanti kita pelajari. Di sini kita bisa melihat ya materinya apa yang akan dibahas.
Ibu Bapak nanti akan mendalami materi pengetahuan bahasa, keterampilan berbahasa, dan pembelajaran bahasa dan sastra di pendidikan dasar serta aspek yang ditimbulkan. Topiknya diantaranya adalah hakikat fungsi kedudukan ragam. Nah ini di sini ada ini kemarin sudah saya tambahin, mungkin RPS-nya keliru ya. Kemarin sudah saya tambahkan tentang saya coba cari yang terbaru ya. RPS. Terima kasih Bapak, mohon maaf. Ini saya tambahkan dulu saja ya. Ini kemarin sudah saya edit tapi yang tersimpan kok edit ini. Jadi ada hakikat fungsi kedudukan ragam bahasa, ada linguistik bahasa Indonesia, ada semantik. Ini nanti kita bisa kembangkan, di dalamnya nanti ada bahasa Indonesia itu sintaksis, keterampilan berbahasa nanti ada 4, bisa dibagi satu-satu. Keterampilan yang perseptif ada 2, menyimak membaca, keterampilan berbahasa produktif ada menulis berbicara. Kemudian pemberdayaan bahasa, sastra anak, strategi pembelajaran, ini nanti kita kembangkan pembelajaran bahasa Indonesia menyangkut kurikulumnya bisa. Kemudian pembelajaran HOTS, pembelajaran TPACK itu kita masukkan. Kemudian ada kemarin ada masalah, kemudian kita tambahkan juga kaitannya dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Itu. Nah nanti harapannya ini yang perlu saya tekankan adalah mengembangkan prinsip pembelajaran inovatif di pendidikan dasar berdasarkan edupreneurship. Ya. Kemarin mungkin Ibu Bapak sudah mendapat pembekalan, sehingga ini nanti ruang lingkupnya sekitar itu. Ini secara ringkasnya ada 6 capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian bahannya. Ini nanti yang kita kembangkan sehingga nanti bisa dibahas oleh 18 mahasiswa. Ini referensinya nanti Bapak bisa mengembangkan sendiri referensi-referensi.
Karena kita nanti diminta untuk 12 minimal 12 kali, ada 2 ujian. Ujian kita adalah presentasi itu tadi. Kemudian UASnya akan membuat artikel. Nanti kalau Ibu Bapak menghendaki, kalau kemarin saya meminta UTS artikel untuk latihan, UASnya juga artikel. Kalau nanti Ibu Bapak tidak membuat artikel tetapi membuat semacam makalah, sehingga materinya itu nanti kalau bisa PPT-nya mungkin tidak banyak tetapi uraian materinya nanti yang banyak. Karena ada beberapa yang sudah membuat materi tetapi tidak dikirim di Spada, ya beberapa. Nah nanti tugas dan lain-lain kita usahakan ada di Spada. Ini pertemuan 1 banyak, tapi ini perkenalan dulu. Nanti perkenalan dulu, kemudian nanti akan saya kirim tugasnya ke komtingnya. Nanti komting yang akan membagi, karena saya belum diberitahu kalau jumlah mahasiswa baru yang sekarang yang SD itu 18. Saya kemarin sempat mengikuti orientasinya 21 mahasiswa, tetapi pembagiannya PAUD berapa, SD berapa belum tahu. Dan nanti akan saya buatkan topik-topiknya sehingga Ibu Bapak nanti akan membahas. Ini memang pembagiannya seperti ini, misalnya membahas fonologi, morfologi, ini satu pertemuan, tetapi nanti kita melihat situasi dan kondisi. Jadi kadang-kadang satu pertemuan bisa 2, tapi kadang-kadang juga 1. Tetapi karena ini ada 18, paling tidak setiap pertemuan lebih menggunakan 2, presentasi 2. Yang penting nanti makalah Ibu Bapak itu panjang, terurai, tetapi yang dipresentasikan boleh tidak seperti itu. Tetapi tetap kalau bisa berbasis masalah. Jadi Bapak Ibu kan mengajar misalnya, jadi nanti Ibu Bapak bisa mengangkat masalah yang ada di tempat kerja Ibu Bapak, tetapi nanti kita akan kaji, tambahkan teorinya seperti itu. Ya. Kalau bisa kita menuju ke pengembangan. Jadi misalnya Ibu Bapak punya masalah, nah nanti kita berpikir lebih jauh untuk bagaimana tidak sekedar mengatasi masalah itu, tetapi juga kita akan menambahkan wawasan untuk memperkaya. Yang dulu sudah S1, Bahasa Indonesia, nah materi-materinya ditengok kembali, tetapi nanti kita sesuaikan dengan SD-nya. Itu untuk RPS-nya, rencana ini kalau Ibu Bapak namanya silabus, kalau di tempat kami namanya RPS. Ini nanti hanya untuk pegangan saja, tetapi intinya tadi semua kegiatannya nanti adalah mulai minggu depan berarti kita akan presentasi. Tetapi nanti monggo kalau jadwalnya Ibu Bapak akan ganti, nanti kita komunikasi sehingga nanti kalaupun misalnya tetap Jumat ya silahkan, tetapi memang Jumat itu memang hari yang ininya tak pendek, tetapi hari Jumat itu kan hari-hari yang Ibu Bapak ketika berdoa bisa fokus di akhir Jumat gitu. Kemarin akhirnya juga pindah gara-gara seperti itu. Monggo saya serahkan ke kelas, nanti perkuliahannya tetap Jumat atau pindah silakan. Kalaupun nanti ada perpindahan-perpindahan, ada cara ya kita fleksibel saja ganti. Ibu Bapak ketika ada cara yang monggo nanti menyusul atau ikut non kamera, termasuk nanti dibagi saja ketika presentasi. Saya belum bisa, nah yang sudah siap-siap. Itu kemarin sudah diperkenalkan oleh Pak Joko Siswanto tentang penulisan karya ilmiah ya, termasuk Ibu Bapak sudah diajari untuk bagaimana menulis, pola pikir dan seterusnya. Kemarin saya mengikuti walaupun saya tidak fokus. Memang
kebetulan beberapa hari terakhir itu kegiatannya itu bareng-bareng. Sehingga satu laptop, satu HP. Ya, pokoknya ikut tuh gitu. Saya kemarin juga ada kegiatan sehingga saya hanya melalui HP mengikuti kegiatan Ibu Bapak. Tuh. Ibu Bapak untuk membuat tugas nanti, Ibu Bapak boleh dari buku, boleh dari artikel di jurnal. Kemarin sudah diberitahu ya bagaimana mendapatkan jurnal. Jadi Ibu Bapak ketika ini memang berkaitan dengan jaringan juga. Kalau jaringan kurang bagus memang kurang bisa mendapatkan yang banyak. Tetapi kalau Ibu Bapak nanti sudah bisa, tinggal ketik Google Scholar saja. Google Scholar topiknya apa, nanti sudah keluar artikelnya. Ibu Bapak tinggal baca judul, kalau iya ya langsung diklik untuk diunduh. Nanti simpan. Jadi nanti Ibu Bapak boleh mengumpulkan banyak artikel. Dan kalau Ibu Bapak baca, Ibu Bapak cermati, akhirnya Ibu Bapak nanti akan mengenali, oh demikian ini yang namanya artikel. Jadi nanti kalau Ibu Bapak diminta buat artikel di mata kuliah, kelihatannya nanti setiap mata kuliah Ibu Bapak akan dilatih buat artikel. Bahkan buat proposal. Nah, dari sekarang silakan Ibu Bapak itu mencermati topik-topik apa yang sekiranya Ibu Bapak akan kembangkan ke tesis nanti, gitu ya. Jadi tesisnya nanti misalnya kalau ada yang pilih bahasa Indonesia, kira-kira apa yang mau dibahas. Saya tidak tahu Ibu Bapak bisa buka online-nya perpustakaan tidak. Kalau bisa minimal tahu, nanti tanya. Hanya kemarin diberi adminnya perpustakaan IT tidak? Kalau punya, nanti paling tidak tanya, Mas, saya kalau mau membuka perpustakaan online bagaimana? Saya mahasiswa. Gitu. Kalau bisa, Ibu Bapak bisa melihat dari rumah koleksi-koleksi yang diberi. Kalau skripsi itu memang mestinya tesis pun dikumpulkan di sana. Sehingga nanti tinggal perpustakaan unggah. Nanti semoga saya bisa mendapatkan nanti kalau ada yang bisa dilakukan secara online, nanti saya mintakan atau nanti biar kalau diizinkan ya Ibu Bapak sendiri yang berkomunikasi dengan beliau perpustakaan. Kalau IT yang belum bisa masuk sepada, kemarin sudah dituntun petugas ya untuk IT untuk masuk sepada, tetapi ya Ibu Bapak yang namanya orang asing baru masuk itu kalau dituntun cepat memang tidak bisa. Maka yang sudah bisa silakan mengajari penuntun teman-temannya untuk bisa masuk pada pertama apa dan seterusnya. Kalau ya saya terkendala untuk mengisi presensi di Sepada, Bu, sebab data saya tidak ditemukan. Saya konsul sama Pak Joko, disuruh ke Bu Hanif, tapi karena mungkin Hanif itu Pak Mas Hanif. Mas Hanif. Karena Mas Hanif mungkin di luar dari jam kerja, Bu, mungkin besok baru di ini. Ya. Terima kasih, Bu. Ya kalau IT biasanya kalau mahasiswa mungkin tetap jam kerja. Kalau kami memang biasanya WA gitu ya, nanti beliau buka bisa dilayani. Iya, Bu. Biasanya petunjuk. Ya. Berarti ada kendala untuk masuk. Kemarin ketika orientasi sudah pernah mencoba, Pak? Karena orientasi itu saya, Bu, masih belum dapat NPM, Bu. Jadi belum bisa akses. Ketika saya akses itu hari Rabu, Bu. Rabu baru bisa akses. Oke. Yang lain ada kendala untuk masuk Sepada? Mekar? Alhamdulillah tidak, Bu. Oke. Ini hanya Pak Andi yang bermasalah ya. Mudah-mudahan besok. Saya sudah catat setiap kuliah saya sudah punya daftarnya. Ini ada 18 mahasiswa. Oke. Ya, takut nggak absen, Bu. Makanya saya langsung konsul sama Ibu. Absen itu tidak hadir, ya.
Kita mari biasakan kepada anak-anak juga begitu, presensi, kehadiran, absensi itu nanti menjadi keliru. Ya. Yang latar belakang Ibu Bapak yang saya tidak tahu S1-nya, ini S1-nya yang PGSD siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Si Pita Amelia. Kalau SD itu memang bahasanya enggak banyak ya, bahasa Indonesianya enggak banyak, tapi ada itu bahasa kelas tinggi, kelas rendah itu kan ada. Banyak ini yang SD relevan. Ya, paling tidak nanti bahasa Indonesia sebagai pengayaan itu Bapak. Terima kasih Bapak, banyak yang dari SD. Ini yang tidak dari SD, dari S1-nya apa ya? Dia S1-nya apa? UC apa? Saya matematika, Bu. Matematika. Tidak apa-apa, kan SD ada matematika. Bu Ornila apa? Saya PGSD, Bu. Oh, PGSD. Yang bukan PGSD, Bu Eri? PGSD, Bu. Oh, PGSD. Nah, ini mulai jam. Jadinya biasanya. Baik. Siapa yang masih kesulitan untuk akses atau mencari artikel? Siapa yang belum bisa mencari artikel? Saya, Bu. Nggak apa-apa. Belum bisa. Oke. Saya akan coba, mudah-mudahan nanti bisa di ini ya, saya coba ketikkan Google Scholar. Ini sudah ada Google Scholar, kita ketik saja. Nah, ini ada Google Scholar. Mau cari apa? Misalnya ya, pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia SPOD. Sudah terlanjur. Nah, ini Ibu Bapak, sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Sudah kelihatan, Bu. Nah, Ibu Bapak bisa, begitu tadi Google Scholar, Ibu butuh apa? Ibu Bapak butuh apa? Google Scholar nanti kalau sudah ada tadi layar yang bisa ketik, kita ketik seperti ini. Nanti muncul. Tentang bahasa Indonesia itu muncul banyak sekali. Nanti tinggal klik 2, ini ada lagi. Kemudian nanti kita klik lagi. Misalnya, baca. Analisis kesulitan belajar siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 SD, misalnya. Ini kalau Bapak ingin unduh, tinggal ini saja. Ini bisa diklik, ini bisa juga diklik. Ini versi pendidikan karakter melalui pembelajaran bahasa Indonesia ditinjau dari perspektif teoritis, ya, misalnya. Ini tidak tutor, ini SMK. Nanti cari yang SD ya. Nanti kalau bisa cari yang SD karena pengembangan kita adalah SD. Analisis keterampilan berbicara, SD dulu. Kemudian ini SD juga pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra di sekolah dasar. Gaya pragmatik itu biasanya sekolah menengah. Fungsi aplikasi Kahoot sebagai media pembelajaran nanti kita akan kembangkan juga media. Ya,
Bapak Ibu guru penggerak boleh berbagi penggunaan media. Penggunaan ini tadi sudah sampai 3 ya. Kita coba 1. Ini misalnya ini bahan ajar sebagai bagian dalam kajian problematika pembelajaran bahasa Indonesia. Hanya ini kelihatannya SDF ya. SMP. Jadi beberapa nanti tinggal baca seperti ini. Cakrawala ini saya akan coba bukakan. Kalau di sini unduh ini sudah bisa unduh. Nanti kalau kita unduh, nah ini keefektifan cerita bergambar untuk pendidikan nilai dan keterampilan bahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi nanti misalnya ya Bapak mau mengembangkan materi tentang media atau sastra anak. Nah, sastra anak bisa cerita bergambar, ini kan bisa juga dikaitkan dengan sastra. Tetapi cerita bergambar boleh juga untuk materi dongeng misalnya. Nah, ini nanti kalau Ibu Bapak menjadikan referensi tinggal unduh saja, ini sudah selesai. Nah, ini saya ambilkan di download. SP ya. Oke. Cerita bergambar. Nah, ini sudah dapat. Ibu Bapak nggak usah bayar, sudah bisa. Bayarnya tadi butuh internet itu saja. Ya. Nah, jadi nanti Pak paling tidak Ibu Bapak akan mengenali abstraknya. Nanti kalau belajar yang pandai bahasa Inggris silakan terjemahkan. Kalau tidak Google Translate juga bisa. Ini pendahuluan isinya apa? Metode. Jadi kalau artikel memang hanya pendahuluan. Kemarin sudah dijelaskan Pak Joko Sis ya. Hingga seperti ini hasil. Nanti ada pembahasan. Pembahasan ini yang harus banyak baca. Kemudian simpulan implikasi. Ya, itu contohnya Ibu Bapak. Nanti bisa kembali ke sini lagi. Mau cari yang mana lagi tinggal begini. Jadi Ibu Bapak dalam waktu yang tidak lama, Ibu Bapak nanti bisa mengunduh banyak artikel. Nanti kalau sudah diunduh, nanti tinggal baca yang relevan mana yang dipakai. Yang penting baca dulu. Kalau sudah dibaca, ini kan PDF. Ibu Bapak ganti, pindah ke Word. Data fasilitasnya untuk ganti. Nah, nanti kalau sudah, Ibu Bapak bisa copy. Kalau PDF-nya bisa di-copy, tidak masalah. Copy, kemudian simpan di misalnya file apa? MKBI misalnya. Jadi nanti di sana ada catatan-catatan, kutipan-kutipan dari sumber-sumber. Nanti kalau Ibu Bapak mencatat informasi penting dari artikel, nanti ditulis judul artikelnya apa, dikarang oleh siapa, di sana nomor artikel nomor berapa, nama jurnalnya apa, halaman berapa sampai berapa, identitas dicatat semua. Ya, sebentar Pak Rizal ya. Kemudian nanti tinggal mana yang di-copy masukkan di lembar itu. Sehingga Ibu Bapak nanti tinggal mengolah dari lembar yang sudah ada. Jadi tidak usah baca lagi. Baca langsung kutipan-kutipannya kita ambil seperti itu. Monggo Pak Rizky Rizal. Pak Rizky? Iya Bu, gimana Bu? Pak Presiden mau menyampaikan apa? Jangan kepencet ya. Jangan main pencet. Sinyalnya susah. Ingin menyampaikan apa Pak Rizal? Oh, ini Bu, untuk Google Scholar-nya itu harus kita klik terserah bahasa Indonesia gitu aja atau ada yang dikhususkan gitu Bu? Bebas Bapak. Jadi bebas Bapak nanti mau
Pokoknya kalau sudah buka Google Scholar, itu nanti Bapak tinggal mengetikkan apa bisa. Misalnya Bapak dapat tugas untuk fonologi. Fonologi mau nanti berarti Bapak akan menemukan paling tidak ada teori-teori tentang fonologi. Nah, teori dulu untuk bisa membahas. Nanti di model penelitian boleh. Ini yang tidak guru tadi siapa ya? Satu ya? Penyiar tetapi guru SMP. Udahlah nanti materinya SMP enggak apa-apa. Gitu. Jadi nanti kalau Ibu Bapak membuat artikel itu kok Ibu Bapak memanfaatkan data dari murid-murid boleh. Ya, sehingga nanti artikel Ibu Bapak nanti artikel yang hasil penelitian sederhana. Ya. Jadi misalnya laporan yang panjang enggak usah, tetapi kita mencari data misalnya latar belakangnya apa, mau membahas apa misalnya. Kalau misalnya dalam berbicara itu bisa diambil data tentang fonologi. Ya, misalnya pengucapan kata-kata baku oleh anak SD kelas 1. Pengucapan kata-kata baku oleh anak-anak SD kelas 1. Maka nanti Ibu Bapak akan mengamati pemakaian kata-kata baku atau kata-kata tidak baku itu bisa kita catat juga bahwa anak-anak dalam berbicara masih menggunakan kata-kata tidak baku. Nah, nanti Ibu Bapak kalau saya mau penelitian ini berarti saya mau googling. Ya. Nah, nanti misalnya penggunaan bahasa atau pelafalan kata tidak baku pada anak SD kelas 1. Cari tulis begitu nanti muncul, Pak. Yang sudah penelitian itu kalau muncul banyak ya berarti itu penelitiannya sudah dilakukan banyak orang. Kalau tidak muncul berarti belum diteliti gitu. Jadi kalau belum diteliti ya Ibu Bapak punya kesempatan itu sesuatu yang baru gitu. Pak Rizky tadi bisa mengikuti petunjuk saya ketika memulai dengan ini, memunculkan ini. Bisa Pak Rizal? Bisa. Bisa, Bu. Oke. Jadi sebenarnya hanya seperti ini ya Pak. Ini Google Scholar toh Pak. Scholar Google.com bisa. Misalnya Bapak mau cari apa? Pelafalan bahasa Indonesia, pelafalan kata baku. Nah, anak SD. Nah, berarti kalau seperti ini bisa jadi belum ada, Pak. Oh, ada. Ada, Pak. Kemampuan siswa dalam membedakan kata baku dan kata tidak baku di kelas 5 SD. Kita ada penggunaan media gambar dalam keterampilan menulis kata baku di kelas 3 SD. Ini Bapak, banyak, Pak. Ini UPI. Analisis kemampuan siswa mengubah kata tidak baku menjadi baku. Nah, seperti ini nanti kalau Bapak kebagian membahas materi fonologi bisa, ini bagian dari fonologi, nanti berarti teorinya, teori tentang fonologi, pengertiannya, yang termasuk fonologi apa, cakupannya, kemudian nanti baru membahas data, ini bisa. Jadi nanti ada teori itu nanti yang akan kita kumpulkan untuk buku. Di buku itu nanti bisa juga isinya kita modifikasi jadi kumpulan seperti kumpulan makalah, tetapi kita model tidak menggunakan kalimatannya, diubah menjadi pernyataan. Jadi ada pendahuluannya, kemudian kita buat teorinya panjang. Kalau artikel kan teorinya pendek. Kita buat teorinya panjang untuk dasar mengolah data. Kemudian nanti kita munculkan datanya, kita olah hasilnya seperti apa itu kita munculkan. Jadi nanti ketika itu nanti dibukukan, orang itu dapat ilmu seperti itu. Begitu kurang lebihnya. Pak Rizal sudah paham?
Tahan, Bu. Terima kasih, Bu. Bapak Ibu duduk di sini aja bisa download banyak kok. Coba siapa yang sudah bisa download. Ya, Bu Eri. Ibu, terima kasih sudah diberikan waktu. Untuk sejauh ini saya sedikit paham, Bu, apa yang disampaikan oleh Ibu. Namun saya ingin bertanya, untuk di Google Scholar itu referensi yang ada di situ tidak semuanya bisa dipakai ya, Bu ya. Maksudnya apakah itu benar-benar sudah terverifikasi itu jurnal yang bagus atau artikel yang betul? Oke. Kalau jurnalnya itu nanti Sinta berapa itu memang belum dijamin, Bu. Tetapi ada yang di artikel itu memang keterangan dari jurnalnya ada, tetapi ada juga yang tidak. Sementara ketika Ibu ambil enggak masalah. Untuk mata kuliah saya ketika Ibu sudah mengambil artikel bisa. Memang yang pasti ini hasil penelitian Ibu. Baik itu penelitian pustaka maupun penelitian non pustaka ini termasuk. Jadi artikel itu ditulis berdasarkan penelitian, walaupun penelitiannya adalah hanya studi pustaka. Kalau sudah masuk seperti ini, memang ada kecenderungan masuknya sudah di suatu jurnal atau di situ ada kegiatan-kegiatan yang seminar misalnya, memungkinkan seperti itu. Tetapi kalau seminar biasanya masuk proceeding, mereka nanti akan unggah sendiri di media seperti ini, sehingga mereka nanti itu akan disitasi oleh yang lain begitu. Jadi ini bisa digunakan untuk referensi. Kemudian Bu, kemudian Bu, yang saya tanyakan lagi, berarti ketika kita nanti ada tugas membuat artikel atau buku, apakah ada plagiarisme berapa persen untuk bisa lulus? Kita enggak usah dulu, Bu. Nanti kalau Ibu Bapak di akhir semester kita buat artikel, nanti ketika Ibu Bapak kirim ke jurnal biasanya mereka sudah akan lakukan untuk mengetahui turnitinnya. Biasanya seperti itu. Tetapi kalau punya sendiri ya enggak apa-apa, diturnitin sendiri. Tetapi biasanya ketika kita mengirimkan sebelum terbit itu ada keterangan turnitinnya, sehingga nanti itu nanti yang bisa digunakan. Kalau seperti saya itu ketika ada artikel harus tahu turnitinnya. Jadi kalau enggak kenal jurnalnya kadang-kadang kita enggak punya turnitin, kecuali kita turnitin sendiri. Nah, kalau di antara teman-teman punya turnitinnya ya nanti bisa diturnitin dulu. Biasanya kalau sudah terbit itu nanti sudah turnitinnya tinggi kalau baru diturnitin, tetapi sebelum diterbitkan itu yang perlu. Tetapi untuk mata kuliah kita saya tidak menuntut itu dulu. Yang penting bagi saya Ibu bisa membuat artikel bagus sudah. Katakanlah pendahuluan isinya apa, kemudian metode penelitian isinya apa, kemudian hasil penelitian, hasil pembahasan, itu logika penalaran itu jalan sudah bagus. Ya, karena memang kemarin ada beberapa yang dia ini kelihatannya terbit September, ada yang terbit ini kok September ini apa Oktober, ada yang terbit November. Kemarin 2 mahasiswa sudah mengirimkan artikelnya ke jurnal, sudah diterima, tinggal tunggu terbit. Itu artikel justru UAS apa ya? Kelihatannya UAS. Satu di UBRIS, satunya tidak di lingkungan sekitar mahasiswa. Gitu. Pak Andi silakan. Oke, terima kasih Bu. Artinya nanti tambah lagi kalau belum selesai. Sudah Bu, teman-teman. Artinya dalam mata kuliah Ibu ini untuk plagiasi dikesampingkan dulu Bu ya. Yang penting kita paham dulu. Ya, bisa membuat dulu targetnya. Kerangka dalam pembuatan artikel tuh harus benar dulu gitu ya Bu ya.
Yang penting itu dulu semester 1. Nanti kalau saya tuntut Turnitin-nya macam-macam, Bapak Ibu stres. Iya. Artinya ini yang di Google Scholar ini dijadikan referensi saja. Baru kita kembangkan, kalau bahasanya mau kita kembangkan, kita parafrase gitu Bu ya. Ya. Oke, terima kasih. Jadi nanti kalau Ibu Bapak itu membaca artikelnya, Ibu Bapak kalau bisa tangkap maksudnya, gitu tahu. Tangkap maksudnya. Kemudian Ibu Bapak katakan dengan bahasa Bapak Ibu. Itu pasti tidak plagiasi nanti. Tetapi kalau di materi itu kita copy, biasanya ada Pak. Gitu. Maka kita kalau bisa kita bahasakan sendiri, walaupun tetap sumbernya kita tulis, dari mana kita tulis. Tetapi kita bahasakan sendiri untuk menghindari plagiarisme tadi. Memang karya sendiri pun kadang-kadang bisa seperti itu Pak. Jadi sebaiknya memang kita ambil intisarinya dan kita katakan dengan bahasa lain. Jadi kalau kemarin ada mahasiswa yang Turnitinnya 30, sementara yang diminta 20, sehingga mahasiswa harus edit. Nah ini salah satu caranya adalah mengubah kalimat-kalimat kutipan itu dengan bahasa yang berbeda. Begitu. Siap, terima kasih Bu. Ya. Saya tidak menuntut Ibu Bapak tinggi, walaupun nanti mungkin ada dosen-dosen yang harus publish juga ya. Saya enggak. Yang penting Ibu Bapak itu bisa memahami dalam membuat artikel, itu sudah luar biasa. Nanti Ibu Bapak kok punya keinginan untuk mengirim ke suatu jurnal, silahkan. Itu keinginan Ibu Bapak. Ibu Bapak kan juga punya, ini toh kredit point ya kalau enggak salah. Bisa digunakan untuk kalau di guru-guru apa namanya, kalau naik pangkat itu perlu karya-karya ilmiah seperti itu? Perlu. Iya Bu. Kalau perlu ya silahkan, itu nanti tinggal Ibu Bapak pakai. Kemarin yang dari Rio itu mengikutkan nama saya tidak tahu. Kemudian yang di literasi PGSD Ugris itu juga, karena kemarin yang mengelola itu menghubungi saya. Bu, ini mahasiswa Ibu ini S2 nulis kok saya hubungi tidak bisa. Akhirnya saya bantu untuk komunikasi. Itu sudah terbitnya kalau enggak salah November. Enggak usah cinta-cintaan. Tidak cinta enggak apa-apa. Maka ketika Ibu Bapak mengambil seperti ini, belum cinta enggak apa-apa. Tetapi nanti kalau Ibu Bapak menulis tesis memang harus yang diterima. Ya Sintanam enggak apa masalah, di sana ada Sintanam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu lebih diakui ya. Jadi sistematikanya, kualitas isinya itu memang lebih bagus ketika sudah masuk Sinta. Walaupun ada beberapa yang tinggal pengelolanya ya. Ada beberapa kalau kita baca itu ya biasa saja, tetapi ya sudah lolos seperti itu. Yang penting nanti mengikuti template dari jurnal, kalau ingin dikirim ke suatu jurnal ya, jurnal yang kita tuju itu mana, kita melihat di sana pasti ada template-nya. Sehingga kita ikuti template yang di jurnal yang ini dituju. Untuk Ugris memang, untuk Dikdas belum. Ya, kemarin memang ada yang mengirim di tesisnya, dikirim di Dikdas. Sudah saya sarankan, saya beri alamat, akan saya bantu. Tapi kemarin akhirnya saya kirimkan ke Prodi seperti itu. Nah, kalau Prodi karena belum mulai terbit menurut saya, kalau tidak salah. Kalau kemarin sudah diberi alamat, saya juga sudah meminta, tetapi saya tidak tahu balikan untuk mahasiswa. Monggo Pak Andi masih? Iya, sedikit Bu, gambaran sedikit saja biar saya lebih ini Bu, nanti kan saya cari referensi. Untuk jurnal yang bisa publish itu kriterianya seperti apa sih Bu, kayak gitu. Terima kasih Bu. Maksudnya? Artikel yang biar bisa publish seperti yang terdapat di Google Scholar seperti ini kan penting bagi kita kan Bu, selaku mahasiswa, apalagi yang ingin jadi dosen kayak gitu. Terima kasih Bu. Oke, saya coba ya. Saya coba.
Yang SD sebentar. Saya coba mulai dari awal. Saya akan coba carikan baru ya. Kita akan carikan di sini jurnal UNY ya. Ini banyak yang ini. Jurnal UNY pendidikan, saya ambil pendidikan saja. Nah di sini ada jurnal UNY. Nah ini ya didaktika ya, ini UNY. Saya klik. Nah ini ada UNY. Nah ini Sinta UNY sebentar. Belum tampak. Volume besok. Ini biasanya ada nanti template-nya. Seperti apa yang diterima ya Pak ya? Sebentar, ini. Abstrak author. Kalau teman saya ambil fokusnya. Oke, Bu. Fokus. Ini hanya ini orangnya. Biasanya ada ketentuan dari reviewernya. Saya cari ke kembali lagi cintanya sudah. Reviewer ini kelihatannya enak. Apa ya? Plagiarism template. Oke. Template, Pak. Biasanya kita diminta untuk mengikuti template-nya, Pak. Template. Ini, ya ini di-recheck ketika plagiarismenya. Ini Sinta, saya lupa, SD itu Sinta berapa ya? Memang ada beberapa yang sudah menggunakan bahasa Inggris. Ada itu, Pak? Maaf ya Bu, tampilan di layar kenapa tidak itu ya Bu, berubah ya Bu? Tidak berubah? Aduh, iya. Nggak bisa ya? Oke, sebentar. Oke, saya kembali dulu. Apa yang ada di situ apa? Scope? Stop di didaktika, jurnal pendidikan sekolah. Ini ya? Iya, Bu. Oh iya, oke. Coba saya carikan jurnal yang apa ya? Jurnal pendidikan dasar. Ini saja saya carikan literasi ya. Literasi ini miliknya
Ubris. Ini ada literasi. Kita coba lihat. Literasi Ubris. Tampak enggak ini saya menuliskan ini? Emang buka ini? Tampak, Bu. Literasi tampak ya? Jalan, Bu, dia. Nah, ini sebentar. Ini tentang jurnalnya. Belum ada keterangan simultannya. PGSD. Karena PGSD itu ada 2. Saya mau cari apa ya? Ini kok hanya seperti ini ya? Register. Biasanya di sana ada aturan, Pak. Ada aturan, nggak muncul. Nggak bisa. Bot ya. Editorial team. Ini editornya ini. Oke, kita coba apa? Tadi apa lagi? Selain editorial. Ini modelnya hanya seperti ini. Ini proses untuk unggahnya. Tapi saya ingin melihat template, Pak, sebenarnya. Saya belum menemukan template-nya. Ini kalau nanti Ibu Bapak mencari template-nya ada, berarti di situ nanti ada ketentuan, Pak. Ya. Jadi nanti kalau Ibu Bapak menjumpai di jurnal itu template, berarti itu nanti Ibu Bapak akan menemukan ini ketentuannya, misalnya judul itu ada ketentuannya. Jadi kalau sudah masuk ke sana, judul itu paling banyak berapa kata, kemudian cara menuliskan pengarangnya bagaimana, ukuran hurufnya bagaimana, kemudian nanti abstraknya berapa kata, isinya apa, sudah diatur, Pak. Gitu. Jadi nanti misalnya pendahuluan harus bagaimana, termasuk itu tadi cara mengutip itu ada. Jadi nanti kalau Ibu Bapak menemukan jurnal template-nya, ini saya belum menemukan template-nya. Kalau menemukan template-nya yaitu ketentuannya. Nah, saya coba cari di tempat saya ya. Template. Saya contohkan template. Ya, kemarin ada template ini. Etsy. Oh.
Coba saya tampilkan template dari suatu saya stop dulu. Ini yang kebetulan saya punya template-nya. Dalam proceeding ini dapatnya. Ini contoh template proceeding Ibu Bapak. Keliru. Template. Oh. Mana tadi? Revisi template. Revisi template sini. Nah, ini contoh ketika di proceeding. Ini saya tidak mengikuti yang jurnalnya. Jadi ini misalnya seperti ini loh Pak. Jadi nanti kita mengikuti ini sudah ada petunjuknya seperti ini. Ya, ketentuannya sudah ada. Jadi nanti kalau Ibu Bapak masuk ke suatu jurnal yang diinginkan, coba cari template-nya, unduh. Ini contohnya, ini nanti tulisannya harus seperti ini, judul nih, ya. Maksimal 15 kata, time New Roman 12, seperti ini Ibu Bapak. Ini penulis pertama, kedua, ini instansinya, prodinya, kemudian di sini alamat emailnya, abstrak, ini ada keterangannya. Proceeding seminar, gunakan dokumen sebagai template penulisan, ini isinya, ini menduduki tempat abstrak, tetapi isi abstrak ini keterangan tentang penulisan abstrak. Misalnya A4. Time New Roman 11 ukurannya, spasi 1. Ini, nah, sekian kata. Ini dari jaraknya kiri kanan seperti ini. Nah, ini ketentuan nanti ketika kita menulis. Ya, ini abstraknya. Kemudian kata kunci 3-5 kata. Ini abstrak bahasa Inggrisnya. Nah, ini nanti misalnya pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang, masalah, tujuan, hipotesis seperti ini, Ibu Bapak. Jadi ini isinya apa? Ketentuan seperti ini. Dokumen ini diketik menggunakan ini. Isi tidak termasuk lampiran atau foto, sudah ada keterangannya. Jadi kalau mengikuti seperti ini, nah nanti apa yang ada di situ ya nanti dicek seperti ini. Kalau tidak sesuai ya nanti bisa harus revisi atau tidak diterima seperti itu. Kemarin diperkenalkan Mendele ya. Kajian teori misalnya ini. Menggunakan huruf kapital pada tiap kata kecuali untuk kata penghubung dan seterusnya. Nih, dilarang. Mendeskripsikan teori yang digunakan dan hubungannya dengan topik artikel. Dilarang ada pengutipan citasi yang tidak ada daftar pustakanya. Itu. Nah, ini sebenarnya ada khusus artikel. Ini yang proceeding beda dengan artikel. Tapi saya tidak mendapatkan template yang artikel. Nah, ini hasil pembahasan. Ini cara membuat tabelnya. Sudah ada ketentuan, Pak, di jurnalnya masing-masing. Jurnal yang kita akan ikuti. Begitu, Bapak. Nih, sumber yang dari jurnal, sumber dari internet, bunga rampai. Nah, nanti Bapak buat seperti ini. Ya. Kasa, majalah, buku. Semuanya ada. Jadi, kalau nanti Ibu Bapak akan memasukkan ke jurnal tertentu, nah, mengikuti template-nya. Begitu. Itu, Pak Andi. Terima kasih, Ibu. Ya. Oke, ada lagi Ibu Bapak yang ingin menyampaikan sesuatu? 200. Duda. Iya, terima kasih Ibu atas penjelasannya dan kesempatannya untuk bertanya. Ibu, berarti untuk artikel ilmiah ataupun jurnal itu berarti beda sesuai dengan nanti jurnalnya mau
di jurnalnya mau dimasukkan di mana seperti itu ya Bu ya? Artikel mau dimasukkan ke jurnal mana? Jurnal, oh ya maaf. Iya artikelnya dimasukkan ke jurnal mana gitu ya Bu. Oh iya seperti itu. Ibu, saya ingin mengkonfirmasi untuk tugas pada mata kuliah Ibu yang tadinya kan terdapat materi yang harus kami capai. Nah, itu nanti materinya dibagi untuk per mahasiswa seperti itu atau bagaimana Bu? Nah, boleh disepakati kalau nanti misalnya mau kelompok kita berdua-dua misalnya, sehingga nanti saling berbagi boleh, monggo. Kalau kemarin memang saya meminta satu-satu agar bisa mengembangkan diri. Ini ada 18 mahasiswa. Ya saya kembalikan saja kalau memang bagaimana yang dikehendaki teman-teman. Iya Bu. Lah untuk materi, apakah materi yang nanti kita dapatkan, misalnya kalau misalnya saya mendapatkan materi tertentu, apakah nanti untuk artikel ilmiahnya juga berkaitan dengan materi itu atau bisa berbeda Ibu? Untuk UAS bebas. Kalau sekarang orientasi UTS-nya saya lebih ke Ibu Bapak nanti membahas suatu topik. Misalnya fonologi. Nah, fonologi itu nanti kalau Ibu mau mengembangkan menjadi judul tertentu, monggo. Tetapi yang saya inginkan di uraian itu nanti ada teorinya, banyak teorinya. Jadi nanti kalau di situ banyak teori, kemudian ada contoh analisisnya, ini belum ke artikel, itu nanti yang kita akan kumpulkan menjadi tadi bunga rampai atau antologi seperti itu. Oke, berarti untuk yang UTS, untuk tugas UTS itu diharapkan sesuai dengan materinya seperti itu gitu. Iya. Dan ini nanti saya lebih meminta Ibu Bapak mengembangkan pengetahuannya dulu ya. Jadi nanti kok dari tugas itu mau dikembangkan jadi artikel di UAS ya monggo. Oke, seperti itu ya, Ibu. Untuk presentasinya berarti tidak tiap kali pertemuan gitu kita juga harus siap begitu ya Bu? Nanti perkuliahannya kita presentasi dari masing-masing topik itu. Oh ya, berarti topiknya ini berurutan nggih Bu? Atau bagaimana? Ya monggo kalau itu diatur saja ya. Materinya nanti yang tampil itu mau urut atau tidak, menurut saya tidak masalah. Karena topiknya bisa lepas. Oke, terima kasih Bu. Jadi nanti minggu depan saya akan menyampaikan garis besarnya apa yang ada di semua topik itu. Kemudian Ibu Bapak nanti mengembangkan untuk minggu berikutnya. Sambil saya akan memberikan topik-topik apa yang akan dibahas. Masih ada? Terima kasih Bu atas penjelasannya. Sama-sama. Masih ada Ibu Bapak? Kalau tidak, ini yang paling jauh sudah maghrib kah? Belum ya, Pak Andi justru lebih lama ya? Belum Bu, lebih lama kalau di Palembang Bu. Berarti nanti teman-teman minta paket itu empek-empek. Palembang dengan Pemalang. Ya, terima kasih Bu Bapak untuk pertemuan perdana. Mungkin izin dulu. Nanti kita akan lanjut pertemuan berikutnya. Saya nanti akan menyampaikan garis besarnya. Mungkin masalah-masalah yang Ibu Bapak hadapi boleh nanti kita sharing. Gitu. Nanti setelah itu baru Ibu Bapak silakan mengembangkan tugasnya. Tugasnya yang kali ini saya tidak meminta Ibu Bapak buat artikel dulu, tetapi semacam makalah saja. Ibu Bapak nanti silakan coba buka-buka yang namanya bunga rampai seperti apa. Kalau di rumah punya buku bunga rampai, ya seperti itulah kurang lebihnya nanti modelnya. Karena target saya rencananya nanti Ibu Bapak karyanya dibukukan. Jadi nanti ada buku bunga rampai kita beri judul apa seperti itu. Nanti isinya apa? Kalau nanti berdua-dua berarti ada 9 judul, ada 9 topik.
Kalau satu-satu berarti nanti ada 18 topik. Ya. Mau banyak atau mau sedikit. Sama-sama jauh. Ini terutama yang Brebes Pemalang ini bisa menjadi satu. Yang jauh tetap sendiri ya. Monggo nanti dibicarakan dengan teman-teman. Kira-kira tugasnya mau bersama dengan temannya atau mau individu gitu ya. Oke. Masih ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Berarti nanti tugas mulai minggu depan, ya, Bu? Belum. Oh, maksudnya minggu depan masih diberi topik-topik dulu. Ya, minggu depan saya berikan garis besar materi-materi yang nanti dipelajari. Kalau bisa sih memang berdua dulu, Bu. Kalau sendiri masih bingung. Padahal sudah biasa sendiri loh ya, Mak. Mak. Tapi belum percaya diri, Bu. Weh, Bu Guru kok enggak percaya diri? Saya enggak dapil loh, Bu. Bu Eri. Ibu, ngapunten, itu tadi saya sempat mendengar bunga rampai. Itu apakah sama dengan antologi, Bu? Tidak sama, hanya saya tadi kan ada tulisan bunga rampai atau antologi. Kita nanti terserah mau pakai apa. Bunga rampai, biasanya kalau karya-karya seperti itu namanya bunga rampai. Atau ibu bapak akan memberikan judul tertentu, boleh. Nanti kita bicarakan ya. Pokoknya intinya isi dari karya ibu bapak. Jadi biar ada kenangan. Saya punya karya bersama. Siapa yang mau jual kalau memang bisa ya. Bu Pipit silakan. Suaranya belum ada Bu Pipit. Bu Pipit kan enggak pakai headset, itu bisa. Apakah kami boleh tahu topiknya tentang apa, Bu? Jadi biar istilahnya kami punya persiapan, Bu. Halo. Tadi lah Bu, yang Untuk di RPS sudah saya sampaikan ada fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, kemudian nanti ada pembelajaran, ada karya sastra anak, ada Bu, ngapunten nih. Bisa dibagikan ke komting kami, Bu. Ya, nanti saya ini dulu, maka kesepakatan mau kelompok atau individu dulu. Kalau kelompok berarti nanti saya hanya buat 9 topik saja gitu. Kalau individu berarti kan 18. Kayaknya kita ini akan menjelaskannya garis besar minggu depan. Mungkin minggu pertama ini hanya untuk gambar gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita lebih dalam kayaknya itu kan belum ini, prepare-nya kita juga belum siap. Kita lihat minggu depan lah ya Bu ya. Semangat 45 Pak. Agar hasilnya sangat bagus begitu. Antusiasnya sangat luar biasa walaupun beliau sudah menyampaikan beberapa kali garis besar akan disampaikan minggu depan. Boleh nanti kalau memang kesepakatan mau kelompok berdua ya berarti nanti saya buat 9 topik. Artinya kita akan setelah ini kita akan adakan pembicaraan di grup bagaimana baiknya mau individu atau boleh nanti komtingnya yang WA ke saya. Baru komtingnya nanti koordinasi dengan Ibu. Kalau yang lain nggak ada mau yang jadi komtim nih saya nggak apa-apa lah. Akan koordinasi Ibu. Kayaknya Mas Haji tadi, Pak Haji tadi nggak siap. Nggak siap. Paling nunjuk Pak Warto, kalau nggak siap biar saya nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa Pak, ya, calon dosen. Ya calon dosen, harapannya ya Pak. Amin. Ya bagus. Ya, kemarin tadi juga dari Rio itu semangat. Ya sudah, biar saya nanti koordinasi sama Ibu, saya akan segera rapatkan nanti di grup seperti apa, hasilnya nanti akan saya sampaikan seperti Ibu, biar Ibu garis besar untuk garis-garis besar materi yang akan disampaikan terlaksana untuk minggu depan. Ya. Terima kasih. Ya.
Demikian ya Ibu, pertemuan kali ini kita akhiri, kita bertemu minggu depan. Kalau nanti misalnya berubah hari, kabari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.